السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anihkum, maka hendaklah engkau menghukumi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan hati-hati dari mereka. Jangan sampai mereka menimpakan fitnah kepadamu kemudian meninggalkan apa yang Allah turunkan kepadamu.
Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, innama yuridullahu an yusibahum biba'di dzunubihim. Kalau mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan kepada mereka balasan terhadap dosa-dosa mereka, terhadap dzunubihim, kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Dan memang kebanyakan manusia fasik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas, wa hadhil ayat tadullu ala annahu idza hakama fa inna yahkum bainahum bima anzalallah. Ayat ini menunjukkan bahwa jika dia menghukumi, hendaklah menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab was sunnah. Wa huwal qist, dan itu yang namanya keadilan. Alladzi taqaddama, yang sudah lewat pembahasan tersebut. Annallaha qala, bahwa Allah pernah berkata, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika engkau menghukumi, maka hukumilah mereka dengan al-qist, keadilan, dengan keadilan. Tidak bertentangan, tetapi saling menjelaskan. Ayat yang bersama kita dikatakan hukumilah dengan apa yang Allah turunkan, berarti kitab was sunnah. Ayat lain mengatakan hukumilah dengan adil. Tidak ada pertentangan antara keduanya, karena keadilan itu ada pada kitab was sunnah. Dan apa yang ada pada kitab dan sunnah pasti adil. Apa yang Allah turunkan, ma anzalallah, sama dengan al-qist. Yang Allah turunkan adil, namanya keadilan adalah apa yang Allah turunkan, sehingga tidak bertentangan antara keduanya. Walhamdulillah. Wa dalla hadza ala bayanil qisti, dan ini penjelasan atas apa makna adil tersebut. Penjelasan tentang apa makna adil tersebut. Wa anna maddatahu huwa ma syara'ahu Allah, dan bahwasanya namanya keadilan sumbernya adalah apa yang Allah syariatkan. Minal ahkam, dari hukum-hukum. Itu sebuah keadilan. Fa innaha al-mustamilah ala ghayatil adli wal qisti, karena sesungguhnya Al-Quran was sunnah dialah yang mustamilah, yang mencakup setinggi-tinggi keadilan, setinggi-tinggi al-qist. Wa ma khalafa dzalika fa huwa jawrun wa dhulmun. Adapun selain itu, maka itu adalah kezaliman. Selain apa yang diturunkan oleh Allah, selain Al-Quran, selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, adalah jawr wa dhulm, kezaliman. Wala tattabi' ahwa'ahum, maka jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ahlul kitab, hawa nafsu musyrikin, hawa nafsu kufar. Karena mereka ini orang-orang kafir dari kalangan Yahudi atau Nasrani ataupun musyrikin di masa itu menuntut
Kalau memang kau benar, kenapa nggak begini? Kalau memang kau Rasul, kenapa nggak begitu? Kenapa kau hukumi seperti ini? Mengapa nggak menghukumi seperti itu? Mereka menuntut dengan sekian banyak tuntutan-tuntutan. Maka Allah menyatakan jangan turuti hawa nafsu mereka. Kalau Allah memerintahkan A, mereka menuntut B, maka tetaplah apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah memerintahkan A, ya A. Mereka menuntut B, maaf, saya disuruh oleh Allah untuk menghukumi A. Itu maknanya. Mereka mengancam, kalau engkau tidak mau B, nggak mau yang begini, nggak mau yang begitu, kami nggak akan ikut kamu. Baik. Allah katakan jangan sampai mereka memfitnah kamu kemudian meninggalkan apa yang Allah turunkan. Jangan sampai mereka memfitnah kamu dengan berbagai macam ucapan untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan pegang kuat-kuat. Jangan peduli dengan mereka. Silakan mereka berbicara apapun, menuntut apapun. Kami menuruti perintah Allah. Aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan apa yang Allah turunkan. Titik. Ikhwani fillah azakumullah. Agama ini berbeda dengan dagang kue. Kalau dagang kue akan mengikuti selera konsumen. Iya kan? Mengikuti selera pembeli. Pembeli suka coklat, dikasih coklat. Kalau mereka nggak suka, ternyata mereka sukanya keju, dirubah jadi keju. Oh ternyata mereka nggak mau yang begini, dirubah yang begitu. Karena jual kue. Agama sudah baku dari Allah seperti itu. Kitabnya sudah turun, ayat-ayatnya sudah turun, hukumnya sudah lengkap, sempurna. Maka itu diajarkan. Tapi selera mereka beda. Kami ingin yang begini. Yang gak bisa dirubah agama. Kamu ikut, kalian selamat. Kalian gak ikut, kalian binasa. Silahkan. Ini barakallahu fikum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang adil, yang hikmah, yang qist pada apa yang Allah turunkan. Itu yang adil. Adapun tuntutan-tuntutan mereka belum tentu adil. Bahkan bisa jadi jaur, bahkan mesti yang selain Quran jaur. Yang selain din, selain apa yang Allah turunkan kepada nabinya, maka jaurun wa zulmun. Itu keboliman. Melampaui batas, penyimpangan. Karrara an-nahi an ittiba'i ahwa'ihim li shiddati tahdhiri minha. Diulangi lagi peringatan Allah untuk jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Disebutkan karrara oleh Syekh Sa'di karena ayat sebelumnya yang kemarin kita bahas ada kata-kata itu. Mundur kepada ayat sebelumnya kalian baca. Disebutkan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Jangan kau turuti hawa nafsu mereka dari apa yang datang padamu dari kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan apa yang datang padamu dari kebenaran. Itu di ayat sebelumnya. Sekarang di ayat berikutnya wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum. Jangan turuti hawa nafsu mereka, wahdharhum, dan hindarilah mereka. Hati-hatilah dari mereka. Karena mereka kadang membuat fitnah. Yaftinuka an ba'di ma anzalallah. Memfitnah kamu, menyeret kamu dari apa yang Allah turunkan.
Allah ulangi larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, li'anna dzalika fi maqamil hukmi wal fatwa, karena demikian adalah dalam masalah kedudukan hukum dan fatwa. Wa huwa awsa', dan itu lebih luas lagi. Wa hadza fi maqamil hukmi wahdahu, dan ini pada masalah hukum saja. Maka tentunya lebih tegas lagi dikatakan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikhwan bin a'azakumullah, kilahuma yalzam fihi alla yattabi' ahwa'ahum. Masing-masingnya mengharuskan untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang menyelisihi kebenaran. Walihada qal, oleh karena itu Allah berkata, wahdarhum, hati-hati dari mereka, an yaftinuka an ba'di ma anzalallah, hati-hati mereka, jangan sampai mereka memfitnah kamu untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Ai iyyaka wal iqtirar bihim, hati-hati engkau jangan sampai tertipu dengan mereka. Jangan sampai tertipu dengan mereka. Kadang mereka datang bertanya, yang menurunkan wahyu kepadamu siapa? Jangan-jangan Jibril. Jibril itu musuh kami, kata Yahudi. Jibril itu musuh kami. Siapa yang menurunkan wahyu padamu? Dijebak. Kalau saja Rasulullah SAW bukan atau tidak Allah Subhanahu wa taala memilihnya, maka bisa jadi orang itu akan berkata, ya emang bukan Jibril, supaya mereka ikut, kan begitu. Itu yang dimaukan oleh Yahudi. Kami musuh Jibril, yang menurunkan wahyu padamu siapa? Kalau kita akan berpikir supaya mereka ini nerima, saya nggak akan nyebut Jibril, kan begitu. Supaya mereka terima. Oh bukan Jibril. Kami mendapat wahyu, malah jadinya menyalahi apa yang Allah turunkan, yang Allah beritakan, bahwa yang datang benar-benar Jibril. Maka Nabi SAW tidak peduli dengan mereka. Mau Jibril musuh mereka atau bukan musuh mereka, yang menurunkan kepada kami wahyu dari Allah adalah Jibril. Mau apa? Oh, kalau gitu itu musuh kami. Kami gak suka dengan Jibril. Wa man kana aduwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh orang-orang kafir. Tegas. Apa yang diturunkan dibacakan. Nih, kata Allah, kalau kalian musuhi Jibril, Allah musuhi kalian. Datang lagi, bagaimana hukum riba pada apa yang kamu bawa? Kalau kami, riba itu begini. Nabi SAW menyatakan, wahyu yang turun saat itu dibacakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ditambah lagi dengan ayat yang menegaskan haramnya riba secara tegas. Kata Yahudi, kami tidak diharapkan riba di tengah kami. Boleh riba, yang penting begini, yang penting begitu. Nabi SAW tetap menyampaikan apa yang diturunkan tentang riba haram. Selesai. Bukankah riba itu sama dengan jual beli? Kata Yahudi. Protes lagi. Jual beli kan kayak riba. Riba kayak jual beli. Membeli harga 10, dibeli 12. Ini juga sama. Meminjam 10, bayar 12. Sama. Dibacakan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaisal bai' mithlur riba. Tidak sama. Jual beli tidak sama dengan riba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berbicara tentang rajam. Kata Nabi, hukum rajam adalah hak.
Sejak dulu Allah menurunkan hukum orang yang berzina muhsan adalah rajam. Enggak ada. Di kitab kami enggak ada. Ada. Buka kitabnya. Mereka membuka kitabnya sampai ketika terlihat ditutup oleh tangannya. Buka tanganmu, kata Nabi. Dibuka, ada hukum rajam. Apalagi sekian banyak kisah-kisah. Mereka Bani Israel dan Ahlul Kitab memiliki sekian banyak tuntutan-tuntutan yang ternyata kepalsuan, kebohongan, kedustaan. Kami mendapatkan wahyu juga dulu kepada Nabi Musa. Yang begini boleh? Enggak boleh, kata Nabi. Yang turun kepada kami haram, enggak boleh. Tapi di kitab kami boleh. Tidak mungkin, pasti haram. Ternyata mereka berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang mirip dengan itu di akhir-akhir atau di pertengahan sejarah Nasrani, agama mereka semakin rusak. Kapan itu? Ketika bertentangannya bukan dengan, ini sama dengan anzalallah, dengan bertentangannya dengan apa? Ini apa yang Allah turunkan, bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ketika sedang puncak-puncaknya manusia berbangga dengan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka menemukan sekian penemuan. Maka kaum Nasrani berusaha untuk mencocoki penemuan-penemuan tersebut. Loh, ternyata ditemukan oleh ilmuwan begini, Injilnya dirubah, cocokkan dengan itu. Oh, ternyata para ilmuwan menemukan begini, dirubah lagi Injilnya. Sampai ketika ilmu pengetahuan berkembang, dikritik lagi apa yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Sedangkan Injil sudah kadung, dirubah mengikuti ilmuwan yang dulu. Datang ilmuwan berikutnya, oh ternyata teori ini salah, diganti. Masa Injilnya mau diganti lagi? Akhirnya terjadilah kekacauan, keributan antara para ilmuwan dengan para pendeta. Tapi pertanyaannya, apa sebab terjadinya kekacauan tersebut? Karena pendeta-pendeta dengan kitab mereka ingin mencocokkan dengan apa yang ditemukan dari teori-teori oleh ilmuwan. Seharusnya semua orang yang merasa bahwa ini dari Allah, maka yakinlah pasti benar. Jangan disesuaikan dengan teknologi, jangan disesuaikan dengan ilmuwan, jangan disesuaikan dengan teori-teori fulan bahwa fulan. Ini agama kami seperti ini. Dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganti, jangan dirubah, jangan dicocokkan dengan A, B, C, jangan. Mengapa? Yang ini pasti benar. Sedangkan teori-teori tadi belum tentu benar. Ditemukan teori bahwa manusia itu dari monyet. Maaf, kami meyakini bahwa Allah menciptakan Adam alaihi salam, manusia, dan kemudian turunan Adam itu adalah manusia. Selesai. Jadi teori batil menurut kami. Mau apa? Kami berbicara dari Allah. Mereka berbicara dari teori-teori yang mereka pikirkan sendiri. Mana yang lebih pasti? Yang Allah turunkan pasti benar. Ini seharusnya demikian. Kalau tidak demikian, maka terjadilah kekacauan dan kerusakan seperti agama-agama lain tadi. Agama Islam tidak demikian. Sejak Rasulullah SAW diutus oleh Allah, kemudian Allah turunkan wahyu sampai ayat ini yang sedang kita bahas. Ayat apa? Wahai Nabi,
Fahkum, hukumilah bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, jangan turuti teori-teori mereka, jangan turuti ucapan-ucapan mereka. Katakan apa yang Allah turunkan. Wahdharhum, dan hati-hati dari mereka. Jangan sampai mereka bikin fitnah kemudian engkau meninggalkan apa yang Allah turunkan. Disuruh untuk tetap istiqamah, tegas dengan apa yang Allah turunkan. Fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, berarti memang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpa bencana, yaitu bencana kekufuran. Dikatakan wa in tawallau, kalau mereka berpaling anittiba'i wattiba'il haq, kalau mereka menolak untuk mengikuti kebenaran, fa'lam, maka ketahuilah, anna dzalika 'uqubatan 'alaihim, anna dzalika 'uqubatun 'alaihim wa anna Allah yurid. Kalau mereka berpaling, maka ketahuilah itu adalah balasan dari Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah menghendaki demikian. Innama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Allah menghendaki untuk menimpakan pada mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Mengapa? Karena ternyata dosa-dosa bisa berakibat disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyelisihi perintah Allah, menentang perintah Allah, melakukan dzunub, dosa-dosa, maksiat-maksiat, maka Allah yusibahum, maka Allah timpakan pada mereka kesesatan. Tidak bisa mengikuti hidayah. Maka kalau mereka berpaling darimu, wahai Rasul, kalau mereka enggak mau mengikuti kamu, mereka tetap menyimpang, maka itu memang Allah kehendaki mereka untuk menyimpang sebagai balasan atas dosa-dosa mereka. Sebagai balasan atas dosa-dosa mereka. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Fa inna lidzunubi 'uqubat. Karena dosa-dosa itu memiliki balasan-balasan. Dan balasannya ada yang ajilah, ada yang ajilah. Ajilah dengan ain, disegerakan di dunia. Ada yang ajilah dengan hamzah, maka itu ditunda nanti di akhirat. Ada dua balasan dosa. Ada yang ajil pakai ain, ada yang ajil pakai hamzah. Ada yang ajilah, ada yang ajilah. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fa inna lidzunubi 'uqubat, bahwa dosa-dosa itu memiliki balasan, dan balasannya bisa ajilah, bisa ajilah, bisa disegerakan, bisa ditunda, bisa dua-duanya, yang di dunia dan di akhirat. Wa min a'zamil 'uqubat an yubtala al-'abdu yuzayyin lahu tarkat tiba'ir rasul. Dan di antara balasan yang a'zam, yang paling mengerikan, yang paling besar, kalau seorang hamba ditimpa balasan dalam bentuk diindahkan baginya untuk menyelisihi Rasul, diindahkan baginya kesesatan, diindahkan baginya tarka ittiba'ir Rasul, diindahkan baginya meninggalkan ikutan kepada Rasul, lebih memilih kesesatan daripada sunnah, lebih memilih dhalalah daripada sunnah, lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Itu balasan atas dosa-dosa mereka. Padahal teorinya sangat mudah dipaham. Ini ajaran Allah melalui Rasulnya. Ini bikinan manusia.
Ini teori manusia. Ini perkara-perkara yang memungkinkan sekian banyak kemungkinan jelek. Mengapa mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya dengan ucapan-ucapan manusia tadi? Salahnya itu sangat jelas. Tapi kenapa mereka lebih memilih itu? Karena dosa-dosa yang ada pada mereka akhirnya Allah balas. Allah balas dengan apa? Allah jadikan mereka salah dalam berpikir. Allah jadikan mereka salah dalam teori. Allah jadikan mereka salah pilih. Kemudian memikirkan untuk pribadinya dan keuntungannya saja. Ini lebih menyenangkan, ini lebih menggembirakan, ini lebih untung dan seterusnya. Akhirnya mereka meninggalkan sunnah, mengikuti dhalalah. Uqubatan alaihim. Sebagai balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika lifisqihi. Kesesatan mereka balasan atas kefasikan mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia memang orang-orang fasik. Ay tabi'atuhumul fisq. Maknanya bahwa tabiat manusia itu fasik, menyenangi kefasikan. Wal khuruj an ta'atillah. Tabiat mereka kebanyakan keluar dari ketaatan pada Allah, wattiba'i rasulih, dan keluar dari ikutan kepada Rasul. Sudah pernah kita bahas bahwa tabiat manusia itu ingin memuaskan hawa nafsu. Tabiat manusia ingin memuaskan hawa nafsu, pengennya yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang menguntungkan, yang santai. Sehingga mereka tidak berpikir mana yang benar, mana yang salah. Kebanyakan manusia berpikir mana yang menguntungkan, titik. Jalan yang benar ke sana, Pak. Jalan yang salah, sesat ke sini, Pak. Udah ada rambunya, sangat jelas. Ini jalan menuju surga, jelas. Mereka tahu itu. Ini jalan menuju neraka. Nah, silakan pilih. Wah, jalan menuju surga terjal. Jalannya mendaki, sulit, banyak bahaya. Banyak rintangan-rintangan, ada binatang buas, ada binatang melata yang beracun, ada binatang berbisa. Jadi kayaknya enak. Yang ke neraka, mulus, berbunga, indah. Udah saya pilih sini aja. Diingatkan oleh para da'i, para nabi, para anbiya, jangan, itu jalan neraka. Tapi enak. Santai, ini boleh, ini boleh, ini boleh, maksiat boleh, khamr boleh, semua boleh, pergaulan bebas boleh, semua boleh. Kira-kira yang fasik tadi, yang sukanya memuaskan hawa nafsu dengan yang haram, pilih jalan yang mana? Ya jelas, jalan ke neraka lebih mudah mereka lewati karena mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka, para fusaq. Tetapi orang-orang yang berpikir cerdas, orang-orang yang tahu akibat, orang-orang yang berpikir apa nantinya besok, maka mereka akan memilih jalan ini walaupun sulit. Dia akan tahu bahwa itu jalan menuju surga. Sulit, berat, iya. Tetapi ketentraman di hati ada, ketenangan jiwa ada. Sebab jiwa orang mukmin adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram. Tadi binatang buas segala macam ada, yaitu syaitan. Apakah akan ridho dengan orang yang menjalani jalan yang lurus menuju surga? Enggak akan ridho. Syaitan akan berkata, la aq'udanna
Siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah jalan yang lurus. Aku akan halangi manusia. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu kata iblis. Aku akan halangi. Maka kalau menjalani jalan yang lurus menuju surga, mendapatkan rintangan, ya wajar. Mesti itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Kembali kepada kita. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan memang kebanyakan manusia itu senangnya memuaskan hawa nafsu, alias fasik. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati, dia akan mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Dia akan menundukkan hawa nafsunya untuk taat pada Allah. Mereka akan memaksa jiwanya untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diakhiri ayatnya atau disertakan ayatnya dengan ayat berikutnya, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah? Apakah mereka yabghun, menginginkan hukmal jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Siapa yang lebih bagus? Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, bagi orang yang punya iman, bagi orang yang masih berpikir lurus, pasti dia akan berkata, hukum Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh hukum siapapun. Hukum Allah gak akan bisa dikalahkan oleh hukum siapapun. Dan gak ada hukum yang lebih bagus dari hukum Allah. Artinya syariat yang lengkap ini pasti bagus. Ikutilah syariat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Pasti khair. Gak akan ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Maka hukumilah dengan apa yang Allah turunkan. Ikutilah apa yang Allah ajarkan. Ini kandungan ayat ini, barakallahu fikum, yang disebutkan di awal ayat. Anihkum bima anzalallah. Hukumilah dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu manusia. Manusia punya usulan-usulan, kayaknya ini bagus, kayaknya ini bagus. Apakah benar? Pikiran manusia kadang benar, kadang salah. Kalau mencocoki apa yang Allah katakan, itu benar. Kalau mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul, itu benar. Tetapi sebaliknya, kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, maka jelas batil. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum jahiliyah, hukum manusia. Hukum manusia, yakni dibuat oleh manusia. Afayatlubuna bitawallihim wa i'radihim anka hukmal jahiliyah. Apakah mereka berpaling darimu, meninggalkan engkau karena memilih hukum jahiliyah? Wa huwa kullu hukmin. Apa itu hukum jahiliyah? Kullu hukmin khalafa ma anzalallah. Semua hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan, yang menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Fala thamma illa hukmallahi wa rasulih atau hukmal jahiliyah. Maka di sana tidak ada pilihan lain selain hukum Allah dan Rasulnya adalah jahiliyah. Jangan salah bacanya, bukan summa tapi thamma. Fala thamma ay falaysa hunaka. Thamma artinya hunaka. Enggak ada di sana kecuali dua pilihan, hukum Allah dan Rasulnya atau hukum jahiliyah. Berarti apa hukum jahiliyah?
selain hukum Allah dan Rasulnya, hukum jahiliyah. Faman a'rada 'anil awwal ubtuliya bitsani. Siapa yang tidak mau menerima yang awal, berarti dia menerima yang kedua. Barang siapa yang tidak mau menerima apa kata Allah, apa kata Rasul, berarti dia lebih memilih hukum jahiliyah, yaitu hukum al-mabni 'alal jahli wa zulmi, yaitu hukum yang dibangun di atas kebodohan, di atas kezaliman, di atas al-ghai, penyimpangan. Walihada adhafahu Allah lil jahiliyah. Oleh karena itulah Allah idhafahkan, Allah sandarkan dengan jahiliyah, hukmal jahiliyah, hukum-hukumnya jahiliyah. Wa amma hukm Allah, adapun hukum Allah, mabni 'alal ilm, famabniyun 'alal ilmi, maka dia dibangun di atas ilmu. Wal 'adl, dibangun di atas keadilan. Wal qist, dibangun di atas hikmah. Wan nuri wal huda, dibangun di atas cahaya, dibangun di atas petunjuk. Maka itulah hukum yang paling adil. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapa yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi orang yang yakin. Fal muqin, orang yang yakin, walladhi ya'riful farq bainal hukmaini wa yumayyiz. Orang yang muqin, orang yang mukmin adalah orang yang kenal, mengetahui perbedaan antara dua hukum tersebut. Yang mengetahui al-farq bainal hukmaini, yang tahu perbedaan antara dua hukum, wa yumayyiz, dan bisa membedakannya. Bimadza? Biiqanihi, dengan keyakinannya. Saya yakin kalau ini ucapan Allah, ya pasti benar. Saya yakin ucapan Rasul yang la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, ya pasti benar. Maka dia bisa mengetahui selain itu batil. Adapun orang yang ragu apakah hukum Allah ini benar apa salah, berarti dia tidak yakin, tidak iman. Apa hukum Rasul ini baik apa enggak ya? Tidak yakin. Maka orang yang seperti ini yang akan tertimpa berbagai macam fitnah. Qala, bahwa mereka yang yakin mengetahui ma fi hukmillahi minal husni wal baha. Mereka melihat apa yang ada pada hukum Allah, keindahan, al-baha, bagus, elok. Wa anahu yata'ayyan aqlan wa syar'an, dan bahwasanya sudah jelas secara aqlan wa syar'an, sudah jelas secara akal dan syariat. Wal yaqin, secara keyakinan, harus diikuti. Yata'ayyan aqlan wa syar'an ittiba'uh, sudah jelas secara akal dan syariat, harus diikuti. Wal yaqin, dan yang namanya yaqin adalah al-ilmu tam, ilmu yang sempurna, al-mujib lil adl, al-mujib lil amal. Yakin adalah ilmu yang sempurna yang menyebabkan orang itu pasti mengamalkannya, karena ilmunya ilmu yang yakin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Apakah ada kafarah bagi orang yang bernazar untuk meninggalkan kemaksiatan tapi yang melanggarnya? Apakah seorang boleh membatalkan nadarnya? Kalau meninggalkan kemaksiatan, nazar tidak nazar, dia harus tinggalkan kemaksiatan. Barakallahu fiikum. Enggak bisa dibatalkan. Jadi kalau dibatalkan nadarnya boleh bermaksiat. Kalau meninggalkan kemaksiatan wajib. Siapa yang bermaksiat dia dosa. Barakallahu fiikum. Apalagi ditambah dengan nazar. Akan dituntut pula nadarnya dan sumpahnya. Bolehkah kita membatalkan nazar? Ini sama pertanyaannya. Nazar yang baik, barakallahu fiikum, tidak bisa
dibatalkan kecuali kalau nadar itu adalah nadar yang mubah. Dia batalkan dengan berpuasa 3 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau meninggalkan kemaksiatan harus ditepati, harus diterapkan. Ada yang ketiga, nadar maksiat, maka otomatis batal. Otomatis batal. Adapun apakah dia harus puasa 3 hari membatalkan kafarahnya atau tidak, itu ikhtalafa al-ulama. Nah, riwayatnya atau lafadznya, man nadhara, siapa yang bernadar, nadarut ta'ah falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat, taatilah Allah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, adapun bernadar untuk maksiat jangan bermaksiat, berarti harus dibatalkan. Saya bertanya, apa hukum adzan dengan nada takbiran? Wallahu a'lam. Selama nada itu tidak merusak lafaz-lafaz adzan, silakan. Tapi yang paling bagus adzan adalah yang biasa saja, yang penting keras. Karena sunnahnya adalah keras. Walaupun pakai speaker, kamu mengucapkannya dengan keras. Barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.